Informasi lain, usai insiden penembakan misterius yang memang diketahui menewaskan 2 warga Aceh Besar pada Jumat dini hari lalu, hingga kini polisi masih belum dapat mengungkap siapa pelakunya. Polisi terus menyelidiki kasus ini, pemirsa. Ya, inilah 2 korban penembakan misterius pada Jumat dini hari. Nyawa Maimun dan Ridwan yang sehari-hari bekerja sebagai petani tidak dapat diselamatkan, kendati keduanya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Kota Banda Aceh. Hingga kini polisi terus melakukan dan mengumpulkan informasi dan alat bukti lainnya dari hasil identifikasi awal di tempat kejadian perkara. Selain belum dapat mengungkap motif maupun menangkap pelaku pembunuhan, polisi belum bisa menyimpulkan senjata jenis api apa yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban. Udah jalan aja terus, kalau memang nggak ada lagi nggak rezeki kalian lah. Ambil sama abang lah, satu video 50.000. Banyak kali alasan. Ya pemirsa, sekarang saya akan langsung saja berbincang dengan AKP Ferdian Chandra yang merupakan Kasat Reskrim Polres Aceh Besar. Selamat malam Pak Ferdian. Selamat malam Ya, Mbak Caca. baik Pak Ferdian, ini bagaimana? Apakah sampai dengan malam hari ini sudah diketahui pelakunya, senjata jenis apa yang menembak korban dan motifnya Pak? Mohon izin Mbak, jadi kami masih melakukan penyelidikan terhadap perkara penembakan ini dan masih kita dalami, Mbak. Baik Pak, kalau misalnya dari bukti-bukti yang didapatkan di lapangan, sebenarnya bagaimana sih pada akhirnya ini korban bisa ditemukan, bagaimana kemudian proses ini terjadi Pak? Mungkin bisa kami ceritakan kronologisnya. Ini adalah penembakan terhadap 2 masyarakat oleh sementara ini masih orang tidak dikenal, OTK. Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 21.35 WIB, di desa di areal pegunungan Anegle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berawal dari si korban pulang dari kebun malam hari berdua menggunakan sepeda motor, dan di pertengahan jalan dijegat oleh pelaku dan dilakukan penembakan oleh pelaku sehingga kedua korban jatuh dari sepeda motornya. Dan pada saat itu korban menggunakan HP menghubungi warga lain untuk menjemputnya di TKP. Kemudian warga bersama polisi dari Polsek menjemput korban di TKP dan mengevakuasinya ke rumah sakit di kecamatan dan dilakukan pertolongan awal, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Kemudian kami dari kepolisian saya langsung datang ke TKP, melakukan olah TKP dan menyita penyelidikan. Mungkin itu Mbak Caca. Baik, Pak, kalau dari keterangan keluarga, Pak, sebenarnya ada hal yang mencurigakan tidak sih terjadi sebelumnya, sebelum peristiwa ini, penembakan ini terjadi, Pak? Masih kita dalami, jadi di sini sudah ada sekitar 8 orang saksi yang kita minta keterangan dan warga sekitar, jadi memang masih kita dalami, Mbak. Apa ada penyebab atau ada masalah apa, Mbak? Baik. Pak, kalau saat ini tim Jatanras memang masih fokus untuk memburu pelaku seperti itu, Pak. Apakah mereka masih di wilayah Aceh Besar atau sudah beranjak keluar wilayah Aceh Besar? Kami sekarang ini masih di lapangan nih, Mbak. Ini pun saya bukan di kantor, Mbak. Ini juga di suatu tempat di sekitar wilayah Kecamatan TKP nih, Mbak. Baik. Jadi kami dari Reskrim Polres Aceh Besar, Sat Intelkam juga di backup oleh Polda Aceh, Mbak. Jatanras, di Reskrim masih di backup kami, Mbak. Masih di lapangan, Mbak. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya AKP Ferdian Chandra, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar. Terima kasih, mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap.